Dibegal petugas damkar babak belur. Makan siang di pantai, mobil wisatawan dicuri. Pelaku curanmor di Lampung lepaskan tembakan. Order ojol di pinggir jalan, seorang pria jadi korban jambret. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewa Manik selama 1 jam ke depan, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari seorang petugas pemadam kebakaran yang terluka parah pada bagian kepala usai dianiaya komplotan begal menggunakan batu konblok di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selain kehilangan sepeda motor, korban juga harus merelakan 2 unit ponsel serta sejumlah uang tunai. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran sektor Johar Baru terluka usai dianiaya komplotan begal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka lebam di wajah dan harus menerima sejumlah jahitan di kepala akibat luka sobek yang cukup dalam. Peristiwa bermula saat korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Johar Baru usai berkunjung dari rumah rekannya di Tanjung Duren. Saat melintasi jalan Kiai Haji Hashim Asari, tiba-tiba motor korban dipepet oleh 4 sepeda motor yang dikendari sejumlah orang. Para pelaku langsung menendang motor korban hingga tersungkur. Meski sempat berusaha melawan, korban justru ditabrak oleh pelaku dan kepala korban dihantam menggunakan batu konblok hingga pingsan di lokasi kejadian. Dari Tanjung Duren dari rumah teman saya untuk mau pulang. Setelah itu ada beberapa motor yang menghalang saya di arah Cideng itu, lalu mukul saya tiba-tiba. Terus saya jatuh. Setelah itu saya agak melarikan diri, lari kecil, terus mereka tetap mengejar saya, terus mukulin saya. Setelah itu benda saya diambil, handphone 2 biji. Setelah itu saya bangun, lalu saya ditabrak lagi dengan menggunakan motor. Setelah itu saya jatuh, lalu ditimpa oleh batu konblok. Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Akibat insiden ini, 1 unit sepeda motor metik, 2 unit ponsel, serta uang tunai ratusan ribu rupiah milik korban raib digasak para pelaku. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan harapan para pelaku segera diringkus. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian mobil di kawasan wisata Pantai Sanggar Beach, Kalianda, Lampung Selatan terekam kamera pengawas. Seorang pria tak dikenal dengan tenang membawa kabur 1 unit Honda Brio milik wisatawan yang tengah asyik makan siang di pinggir pantai. Rekaman CCTV di area parkir Pantai Sanggar Beach merekam detik-detik seorang pria masuk ke dalam mobil Honda Brio yang terparkir. Tanpa merusak kendaraan, pelaku terlihat sangat tenang saat menjalankan mobil keluar dari area parkir. Pelaku diduga kuat menggunakan kunci duplikat atau kunci cadangan karena tidak ditemukan tanda-tanda pembobolan paksa pada kendaraan. Saat kejadian, korban diketahui sedang menikmati makan siang tidak jauh dari lokasi parkir. Selain mobil, sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan seperti laptop, telepon genggam, serta dompet berisi dokumen penting juga raib dibawa kabur pelaku. Brio merah, dan itu kebenaran parkir di tempat kita, itu dari sekitar jam 12 lewat. Dan di hari itu pun kejadian saat kita lihat CCTV, si pengambil kendaraan itu atau si pencuri itu benar-benar profesional, dan saya rasa praduga saya itu memakai kunci duplikat atau kunci serep, karena tidak ada alarm yang bunyi saat kejadian itu, dan kemudian tukang parkir kita pun berada tidak jauh dari kendaraan tersebut.
Kasus pencurian ini telah dilaporkan secara resmi ke Polsek Kalianda. Pihak kepolisian kini tengah mendalami rekaman CCTV guna mengidentifikasi identitas pelaku dan melacak keberadaan kendaraan. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, komplotan pelaku curanmor terekam CCTV melepaskan tembakan saat rekannya ditangkap warga usai mencuri motor di area parkir sebuah rumah jahit di pusat kota Bandar Lampung. Pemirsa, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun dua pelaku berhasil kabur sambil membawa sepeda motor hasil curian. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi di Jalan Cut Nyadin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, pada Jumat sore. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku datang berboncengan, yang satu diantaranya bertugas mengambil motor korban pegawai rumah jahit bernama Eko. Setelah berhasil menggasak motor korban, salah satu pelaku yang akan melarikan diri terjatuh karena tertabrak mobil yang melintas. Juru parkir dan juga warga telah menyadari terdapat aksi pencurian pun langsung berusaha menangkap pelaku yang jatuh. Melihat rekannya jatuh dan juga tertangkap warga, pelaku yang membawa motor korban datang kembali sambil melepaskan tembakan ke udara. Karena takut menjadi sasaran tembak, juru parkir dan warga pun melepaskan pelaku yang kemudian melarikan diri sambil membawa motor korban, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Nah, itu saya lagi parkir, apusan sama kawan. Karena kawan ini ada acara, mau ada riungan di rumah lah. Pas itu gua ganti sama saya. Saya duduk, pas saya itu lihat ada suara motor kan. Saya langsung lari saya. Itu terjadi jatuh posisi, ada yang ketabrak sama mobil itu. Sudah, itu aja. Pas dia jatuh, terus kita gimana, Bang? Saya tekuk di lehernya. Udah gitu aja. Udah itu datang kawannya Ya, lagi? itu pas datang kawannya bawa tembakan. Tembak satu kali aja. Duar, udah. Saya sawan, saya mundur. Udah. Itu aja. Cuman nih, ya kalau motor itu dibawanya ke arah atas sana, langsung kata yang nembak, bawa dia. Ya, udah. kalau yang bawa senjata satu orang, dua orang, Bang? Satu orang kelihatan saya, tapi nggak tahu yang satu mah. Yang nolongnya dia? Itu ngelepasin berapa tembakan itu, Bang? Satu tembakan aja. Saat ini kasus pencurian bersenjata api di pusat kota tersebut telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung yang langsung menerjunkan tim melakukan olah TKP dan penyidikan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simoragir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kriminalitas jalanan kembali menyasar warga di kawasan Tanjung Duren Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat malam. Seorang pria menjadi korban penjamretan usai ponsel miliknya dirampas pelaku saat korban sedang asyik memesan ojek online di tepi jalan. Aksi penjamretan terjadi di kawasan Jalan Tanjung Duren Timur Raya 2, Grogol, Petamburan pada Jumat 3 Maret 2026 malam. Berdasarkan keterangan warga, peristiwa ini terjadi usai waktu sholat Isya saat kondisi jalan mulai sepi. Saat itu korban berdiri di pinggir jalan untuk memesan transportasi online. Tiba-tiba, dua orang pelaku yang mengendarai sepeda motor secara terpisah langsung mendekati korban dan merampas telepon genggamnya dengan cepat. Salah seorang warga sekitar, Kusno, mengatakan dirinya mengetahui kejadian ini setelah mendengar keramaian dan teriakan korban yang meminta pertolongan. Warga sempat berusaha mengejar, namun pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri. Kalau masalah, benar ya? Ya. Jam berapa itu, Pak? Ya habis sisa itu loh, malam-malam. Lalu itu seperti saya di dalam, di luar, pinggir mau makan. Pas itu saya tahu rame-rame ada RT RW di sini. Saya tahu. Sempat teriak kalau si pelaku. Yang kalau pelakunya itu pelaku lari, kalau orangnya ya itu saya teriak lah. Ibu mau bapak bawa anak. Jadi warga keluar setelah teriakan korban. Apa yang jadinya? Kayaknya seperti HP. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di kawasan mereka, mengingat aksi penjamretan kerap terjadi pada malam hari dan menyasar warga yang sedang beraktivitas di ruang terbuka. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada saat menggunakan gawai di tepi jalan raya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkapkan praktik penyalahgunaan tabung gas LPG bersubsidi di kawasan Karanganyar. Dua orang pelaku diringkus beserta ratusan tabung gas usai terbukti melakukan penyuntikan gas subsidi.
Pengungkapan kasus pengoplosan gas ini dipimpin langsung oleh Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Joko Julianto di Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu. Petugas mengamankan 2 pelaku berinisial N dan NA, beserta 820 tabung gas berbagai ukuran. Modus operandi para pelaku adalah dengan memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi 12 dan 50 kg. Proses penyuntikan ini dilakukan secara ilegal tanpa memperlihatkan standar keamanan serta sangat membahayakan keselamatan. Tak tanggung-tanggung, selama 6 bulan, pelaku mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah lebih. Tabung gas hasil suntikan tersebut kemudian dijual dengan harga normal untuk mengelabui konsumen. Hunting dia ke agen-agen membeli tabung gas 3 kilo. Kemudian ditampung di tempat penampungan gudang yang dimiliki oleh para pelaku. Disitulah dia mengoperasikan penyuntikan dari gas yang bersubsidi yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, tetapi oleh oknum ini disuntikan ke tabung-tabung 12 kilo dan 50 kilo. Dan keuntungan yang didapatkan kurang lebih 35 juta per hari ya, dan dia sudah melakukan kurang lebih 6 bulan. 4. Jadi dia diisi 4 tabung ukuran 3 kilo. Sedangkan yang 50 diisi oleh tabung yang 12 kilo kurang lebih 4 kilo juga. 4 tabung. Dan semua volume isinya pasti berkurang. Makanya sudah kita cek, kita sampling semuanya, isinya tidak sesuai semuanya. Ya, dijual harga standar karena dia untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat, harga terlalu berbeda dengan masyarakat sehingga yang bersangkutan menjual harga sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Polsek Cilandak mengungkapkan kasus pengeroyokan yang sempat diduga sebagai aksi pembegalan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Korban seorang pemuda mengalami luka bacok serius usai menjadi sasaran kelompok remaja yang saling tantang melalui media sosial. Insiden kekerasan ini terjadi di Jalan Pertanian Raya Lebak Bulus, Cilandak. Korban berinisial CF, 20 tahun, kini masih menjalani perawatan intensif akibat luka bacok di bagian punggung dan tangan. Awalnya, kasus ini diduga sebagai aksi pembegalan. Namun hasil penyelidikan polisi memastikan peristiwa merupakan tindak pidana pengeroyokan yang berkaitan dengan aksi tawuran remaja. Kelompok pelaku diketahui saling menantang melalui media sosial sebelum akhirnya bersepakat melakukan tawuran di lokasi kejadian. Selain melakukan penganiayaan, para pelaku juga merusak sepeda motor milik korban. Hingga kini, polisi telah mengamankan 3 orang pelaku, sementara lainnya masih dalam pencarian daftar orang atau DPO. Sejumlah barang bukti berupa celurit dan senjata tajam modifikasi berhasil disita petugas di wilayah Tangerang Selatan. Hasil penyelidikan mereka itu saling kenal ya, karena mereka itu janjian lewat medsos ya. Lewat medsos, itu kelompok anak gang Volba sama anak gang Volba, Lebak Bulus sama Kampung Kapuk. Jadi satu kelurahan di Lebak Bulus. Jadi mereka kalau taruh itu jangan pakai medsos. Ini sudah kita deteksi ini. Kalau pemicunya atau ininya apa Pak? Mungkin apa eksistensi atau apa? Mereka sih hanya ditantang-tantang aja di medsos ya. Tantang di medsos, ada janjian kayak acara tawuran itu jalan puasa kita manjur. Itu ditantang di medsos. Sebenarnya mereka saling kenal, bukan kenal akal ya, kenal. Udah kelompok ini, jadi mereka saling tantang aja. Terjadi. Itu upaya-upaya kita nih saat ini sebelumnya kita sudah melakukan patroli di titik-titik nih di Cilandak ini upaya-upaya. Yang jelas sudah kita amankan di pengembangan doanya berhasil nanti kita amankan. Karena sudah ada disampaikan Pak Alvin tadi sudah ada data-datanya, tinggal waktu aja. Berarti DPO berapa Pak? 2 orang ya, 2 orang kita satu ya. Jadi ada 3. Yang kasus pengusaha sepeda motor 1 orang, Indonesia BGS, yang kasus yang yang pembacokan itu 2 orang. Coba media sosial sering itu medsos, jadi sekarang kan apapun bisa ya lewat media sosial, beli ke tempat itu kan. Namanya perbuatannya pastilah, bongkar kan apapun alasannya kan, curu yang
Oke, Pak. Korban luka di bagian mana aja korban? gimana? Korban. Luka di bagian mana aja terus Punggung, saat ini gimana? punggung sama tangan ya. Pemulihan. Masih dirawat tapi pemulihan. Sudah bisa diajak komunikasi. Nah, pemulihan lagi juga pemulihan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat dan orang tua untuk lebih ketat mengawasi aktivitas anak di media sosial. Hal ini penting guna mencegah remaja terjerumus dalam aksi kekerasan yang dapat membahayakan nyawa. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Bekasi berhasil menangkap 3 orang pelaku kasus penyiraman air keras terhadap seorang lansia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku nekat melukai korban lantaran sakit hati karena merasa sering dihina sejak beberapa tahun lalu. Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi mengungkapkan kasus penyiraman air keras terhadap seorang lansia di perumahan Bumi Sani Permai, Tambun Selatan. 3 tersangka berhasil diamankan, yakni BP sebagai otak kejahatan, serta 2 eksekutor yakni SN dan S. Aksi keji ini bermula dari rasa sakit hati tersangka terhadap korban. Tersangka mengaku sering mendapatkan hinaan sejak tahun 2018 hingga menyimpan dendam mendalam. Tersangka utama yang merupakan pengusaha reparasi jok kendaraan ini menyewa 2 eksekutor dengan imbalan 9 juta rupiah. Para eksekutor menyiramkan cairan asam sulfat ke tubuh korban saat korban hendak berangkat sholat subuh. Dalam menindak tegas segala bentuk tindak kekerasan termasuk kasus penganiayaan berat dengan melakukan penyiraman air keras yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sekitar pukul 4.51 WIB di Jalan Bumi Sani Permai RT 001 RW 014 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Peristiwa ini merupakan kejahatan yang serius yang tidak dapat ditoleransi dan menjadi prioritas dalam penegakan hukum. Menindaklanjuti kejadian tersebut, tim gabungan Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi beserta Polsek Tambun Selatan dengan di backup di Reskrim Polda Metro Jaya, kami bergerak cepat melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sehingga berhasil mengungkap para pelaku ya dengan inisial PBU, kemudian inisial MS, inisial SR. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku berhasil diamankan pada tanggal 2 April 2026 di kediamannya dan 1 tersangka diamankan di Jati Asih. Korban saat ini masih menjalani perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat akibat luka bakar yang serius pada bagian tubuh korban. Waktu kejadian pada hari Senin 30 Maret 2026 pukul 4:51 waktu Indonesia bagian Barat. TKP-nya di Jalan Bumi Sani Permai RT 001 RW 014 Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kronologinya pada hari Senin 30 Maret 2026 ketika korban hendak melaksanakan ibadah sholat subuh di musola dan melintas di TKP sekira pukul 4:40 waktu Indonesia bagian Barat, datanglah 2 orang tidak dikenal dengan mengendarai 1 unit motor menghampiri korban dari arah yang berlawanan, lalu menyiram korban dengan yang kita duga air keras sehingga mengenai area bagian muka korban serta bagian perut dan area belakang tubuh korban. Setelah itu tidak lama kemudian ada warga yang lain yang melihat korban dan masih dalam keadaan merintih kesakitan dan langsung menginfokan kepada saksi lainnya yang ada di TKP. Kemudian langsung menghampiri korban serta melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan ke Polsek Tambun Selatan. Proses penangkapan, setelah mendapatkan informasi kejadian tersebut, jajaran Satreskrim Polres Metro Bekasi dan jajaran unit Reskrim Polsek Tambun Selatan melakukan olah TKP dan kegiatan penyelidikan di TKP. Tim gabungan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi baik yang ada di TKP maupun yang ada di tempat lain serta meminta keterangan kepada pihak keluarga korban. Kemudian dilakukan juga pengumpulan CCTV ya di area sekitar TKP. Hasil pemeriksaan saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa ada saksi yang melihat 2 orang tersangka melakukan penyiraman air keras pada korban. Setelah ciri-ciri pelaku yang disampaikan oleh saksi disamakan dengan
CCTV, rekaman CCTV yang berada di sekitar TKP, tim berhasil mengamankan pelaku ya yang berinisial SR pada hari Rabu 2 April 2026 sekitar pukul 24:30 waktu Indonesia bagian Barat di rumahnya di Kampung Dharma Jaya Dusun 3, Desa Setia Dharma, Tambun, Bekasi bersama 2 tersangka lainnya. Setelah itu dilakukan penggeledahan pada tempat tinggalnya dan ditemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya dilakukan pengembangan ya, dan berhasil melakukan penangkapan pelaku yang berinisial PBU, dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 1 dini hari di rumahnya yang beralamat di Bumi Sani Permai Blok H2 nomor 44 Setia Mekar, Tambun Selatan. Setelah itu dilakukan interogasi dan permintaan keterangan terhadap pelaku dan diketahui bahwa benar yang bersangkutanlah yang mempunyai ide ya, kemudian menyediakan alat, sarana, prasarana, merencanakan kegiatan penyiraman air keras kepada korban. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang tadi disebutkan. Kemudian dari keterangan PBU dilakukan pengembangan terhadap pelaku lain dan berhasil dilakukan penangkapan dengan pelaku inisial MS ya di Jati Asih, Kota Bekasi dengan tanggal hari yang sama sekitar pukul 1.30 dini hari. Kemudian dari keterangan pelaku diakui juga bahwa yang bersangkutan perannya melakukan penyiraman air keras dengan menggunakan gayung warna pink kepada korban bersama pelaku lain berinisial SR atas perintah dari tersangka ke pelaku inisial PBU tadi. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal penyalahgunaan narkotika dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, korban mengalami luka bakar disertai trauma usai disiram air keras pada Maret lalu. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar modus baru peredaran narkoba yang memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri. Seorang pengedar diringkus di area Terminal Senen usai kedapatan menyembunyikan 1 kg sabu dan ribuan butir ekstasi di dalam kemasan kaleng biskuit. Pria berinisial SS hanya bisa tertunduk lesu saat diringkus petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat di area Terminal Senen. Di hadapan sang istri, polisi langsung membongkar barang bawaan pelaku yang terlihat seperti paket hantaran lebaran biasa. Kecurigaan petugas terbukti saat membuka kaleng biskuit yang segelnya telah rusak. Petugas menemukan 1 kg sabu yang disusun rapi bersama biskuit guna mengelabui pemeriksaan. Tak hanya itu, polisi juga menggeledah kamar kos pelaku dan menemukan 1.694 butir ekstasi yang disimpan dalam kaleng serupa. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Wisnu S. Kuncoro menuturkan, tersangka berperan sebagai perantara yang bertugas menyimpan dan mengirimkan narkoba atas perintah seseorang berinisial T. Kami mengamankan 1 pelaku berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Untuk TKP kita amankan pelaku ini berada di depan stasiun Senen. Yang mana dari pelaku ini TKP pertama kita mengamankan kurang lebih 1 kilo sabu. Itu kurang lebih pelaksanaannya di pukul 21.30. Selanjutnya dari pelaku tersebut dengan inisial SS kita kembangkan kembali, yang mana kita menuju ke TKP kedua berdasarkan dari keterangan yang bersangkutan. Di TKP kedua ini kita mengarah ke sebuah kos-kosan masih di wilayah Senen juga. Disitulah kita mengamankan kurang lebih 1.694 butir ekstasi. Dalam modusnya ekstasi ini ditaruh di dalam kaleng biskuit yang tentunya nanti akan diedarkan di seputaran wilayah Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan kita untuk sementara dia akan mengedarkan dari orang per orangnya. Untuk hasil pendalaman
Yang bersangkutan baru kali ini terkena perkara terkait pidana narkotika, jadi belum ada indikasi bahwa yang bersangkutan ini merupakan residivis. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan guna pembongkaran jaringan peredaran narkoba. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman berat terkait penyalahgunaan narkotika. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, ditinggal mudik ke kampung halaman, rumah mewah 2 lantai disatroni pencuri yang diduga residivis di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku berhasil menggasak barang berharga senilai puluhan juta rupiah usai menjebol pagar menggunakan cairan kimia. Inilah rekaman CCTV yang tengah viral di media sosial, memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di sebuah rumah mewah di Jalan Cempaka Putih Timur. Terlihat pelaku sempat memakai helm saat masuk ke halaman, namun kemudian melepasnya sebelum beraksi mencongkel jendela rumah. Modus yang digunakan tergolong profesional, yakni dengan merusak gembok pagar menggunakan cairan kimia khusus. Setelah berhasil masuk, pelaku mengobrak-abrik isi rumah selama 30 menit dan keluar membawa sebuah tas berisi barang-barang berharga. Peristiwa ini terjadi di penghujung masa libur Lebaran, saat pemilik rumah masih dalam perjalanan kembali dari kampung halaman di Sumatera. Akibatnya, sejumlah barang seperti laptop, telepon genggam, kamera, hingga dokumen berharga raib dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Nah, di jam 21.30, kebetulan saat itu saya berada di kapal dari Bakau, Lampung ke Merak. Nah, di saat itulah maling itu masuk dari pagar terus ke jendela ini. Lebih kurang maling di dalam itu sekitar 30 menit. Nah, setelah kejadian itu 10 menit kemudian, ya lebih kurang 10 menit kemudian adik saya datang dan melihat kondisi kunci gembok itu udah terbuka, pagar udah dicongkel dan kamar udah diobrak-abrik sama maling tersebut. Dan pas saat adik datang, saya pas lagi di kapal banget gitu. Yang hilang itu laptop, satu buah laptop, 2 buah HP iPhone, terus topi New Era, terus kacamata, kamera, sama tas, dan mungkin di dalam tas itu ada berkas-berkas yang mereka bawa gitu. Nah, itu dia yang masih dalam proses pencarian. Kalau yang terlihat dari CCTV, pelakunya ini gimana? Terlihat jelas ya dari pelaku ini. Nah, kabarnya pelaku ini adalah residivis. Nah, jadi saking viralnya udah tembus 1 M lebih, dan banyak netizen-netizen yang menyatakan bahwa pelaku itu adalah terduga pelaku yang sama gitu, dan udah keluar dari tahun 2025, terus 3 bulan di dalam lapas, keluar lagi, dan apesnya kejadian di saya viral. Sebelumnya udah kejadian 2 kali curan. Nah, tapi belum ketangkap nih. Alhamdulillahnya di akun ini viral dan masih dalam proses pengejaran dari Polda. Berdasarkan informasi warganet, pelaku diduga kuat merupakan pemain lama yang kerap terlibat kasus serupa. Kini korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dengan harapan pelaku segera diringkus. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa dari 2 pemuda di Kota Solok, Sumatera Barat tak berkutik saat digerebek petugas usai pesta narkoba pada Selasa 31 Maret 2026 sore. Pemirsa, dari tangan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah paket sabu siap pakai serta alat hisap di dalam kamar. Inilah detik-detik saat tim Kalong Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Batu Laweh, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku bernama Jeki berusia 27 tahun dan Novel berusia 30 tahun. Keduanya didapati sedang duduk di dalam kamar usai mengkonsumsi sabu. Saat diamankan, pelaku sempat berupaya mengelak dari petugas, sementara pihak keluarga yang berada di lokasi menangis histeris menyaksikan penangkapan. Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu yang disembunyikan di atas meja dekat tempat tidur, serta di dalam saku celana pelaku. Selain narkoba, polisi juga menyita alat hisap atau bong. Telah mengamankan 2 pelaku narkotika, yang mana atas nama
HJ, yang satu lagi inisial N, di mana pelaku tersebut merupakan salah satu inisial N merupakan residivis, di mana pada pukul 16 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana rumah tersebut seringkali dilakukan transaksi narkotika yang dilakukan oleh HJ dan N, di mana kedua pelaku tersebut adalah mempunyai kegiatan masing-masing, yaitu barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti milik dari HJ dan milik dari inisial N, di mana masing-masing BB-nya berbeda, yaitu inisial HJ memiliki sabu-sabu yang terletak di ruangan tamu bersama alat hisap. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolres Solok Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Sumatera Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda berinisial H nyaris tewas dihakimi massa usai dipergoki mencuri sepeda motor milik karyawan minimarket di Kota Serang, Banten. Pelaku yang sempat berupaya kabur dan menabrak seorang warga ini berhasil dievakuasi petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Aksi pencurian sepeda motor kembali marak terjadi. Kali ini menyasar minimarket di Jalan Syekh Nawawi Al-Batani, Kota Serang. Pelaku berinisial H diduga telah memantau situasi sepi saat toko hendak tutup pada Selasa 31 Maret malam lalu. Berpura-pura sebagai pembeli, pelaku masuk ke dalam minimarket sebelum akhirnya membobol kontak motor milik seorang karyawan berinisial T. Aksi nekat pelaku ini terbongkar setelah alarm kendaraan motor berbunyi kencang hingga memancing reaksi warga sekitar. Pelaku yang panik sempat menabrak salah seorang warga hingga mengalami luka-luka. Warga yang geram langsung menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung, anggota Polsek Cipocok Jaya yang tengah patroli rutin di kawasan Jembatan Bogek mengamankan pelaku dari amukan massa. Kejadian yang tadi malam Suramor, kebetulan anggota kami, Pak Kanit Reskrim dan anggotanya sedang melaksanakan patroli di Jembatan Bogek, menerima laporan dari masyarakat adanya pencurian sepeda motor. Itu lokasinya bisa dijelaskan Pak, spesifiknya di mana? Lokasinya sebelum Jembatan Bogek di Alfamart. Itu benar Pak, terjadi main hakim sendiri oleh warga sekitar Pak? Betul, karena pelaku itu tertangkap oleh massa dan sedikit dihakimi oleh masyarakat. Barang bukti yang diamankan apa saja Pak? Untuk sementara ada motor korban 1 unit dan kunci letter T. Pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Cipocok Jaya dan terancam jeratan pasal pencurian dan pemberatan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Ditjen Pas Sumatera Selatan klarifikasi insiden tewasnya seorang narapidana di Lapas Narkotika Kelas 2 Serong, Banyuasin. Pihak keluarga menduga adanya penganiayaan usai menemukan sejumlah luka tidak wajar pada tubuh korban sebelum dimakamkan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan atau Kakanwil Ditjen Pas Sumatera Selatan, RWD Supriyanto, menegaskan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran maupun kekerasan dalam insiden ini. Tewasnya narapidana atas nama Sandi menimbulkan kecurigaan mendalam bagi pihak keluarga. Guna mengungkap kebenaran, proses pembongkaran makam korban telah dilakukan oleh tim adisi dan kepolisian guna proses otopsi. Pihak Ditjen Pas kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pemeriksaan petugas pengamanan yang berjaga, pengecekan rekaman CCTV, hingga prosedur penanganan medis yang diberikan kepada korban. Meski sering terjadi konflik antar narapidana maupun dugaan kekerasan oleh oknum petugas, Kakanwil berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu hasil visum dan otopsi resmi dari pihak kedokteran forensik dan kepolisian. Kami maklumi. Berdasarkan informasi tersebut, kami juga sudah melakukan pengecekan CCTV. Namun tidak ada kejadian yang dimaksud oleh keluarganya sampai saat ini ya, karena kami belum
seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kami belum bisa menyimpulkan karena alat bukti itu tidak hanya satu, banyak alat bukti yang harus kita penuhi untuk membuktikan apakah kejadian tersebut ada tindak kekerasan atau kejahatan atau tidak, sehingga dengan informasi bahwa itu dibon, kalau dibon bisa saja semua napi yang lain juga pada saat itu ada yang dibon juga. Dan namun kami belum bisa menyimpulkan, tapi berdasarkan pendalaman awal bukti CCTV tidak ada tanda-tanda CCTV yang mengarah adanya kejadian tersebut. Pihak keluarga berharap hasil otopsi dapat memberikan titik terang, mengingat ditemukannya luka lebam dan luka bakar pada tubuh jenazah Sandi yang dinilai sangat tidak wajar. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dunia pendidikan di Kota Serang, Banten digegerkan dengan aksi tidak terpuji seorang oknum mahasiswa yang diduga merekam dosen wanita di dalam toilet kampus. Pada Rabu 1 April 2026 siang, pelaku tak berkutik saat diringkus warga kampus. Usai korban menyadari adanya aktivitas mencurigakan dari sela kamar mandi. Peristiwa pelecehan ini terjadi di toilet Gedung B, Kampus Pakupatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, sekitar pukul 12:55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan kronologi kejadian, korban yang merupakan seorang dosen menyadari ada ponsel yang merekam dirinya dari kamar mandi sebelah. Korban yang sigap langsung berupaya mengamankan pelaku saat hendak keluar dari area toilet. Pelaku sempat mencoba melarikan diri dan berdalih bukan merupakan mahasiswa kampus tempat. Namun, teriakan korban berhasil mengundang perhatian mahasiswa lain serta petugas keamanan hingga pelaku berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan awal pada ponsel pelaku, ditemukan sejumlah rekaman video serupa yang diduga diambil di lokasi yang sama. Pihak Rektorat bersama Satgas PPKS dan orang tua pelaku telah melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti kasus ini. Sementara itu, pihak BEM Untirta mendorong agar proses hukum dan sanksi akademik dilakukan secara transparan serta memberikan perlindungan penuh bagi korban. Insiden ini juga memicu sorotan terkait fasilitas toilet kampus yang masih digunakan secara campuran. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sareskrim Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penipuan modus black dollar yang pelaku dan juga korbannya merupakan warga negara asing. Dari pengungkapan ini, 2 orang WNA diamankan petugas. Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus penipuan bermodus investasi black dollar yang juga menjerat seorang warga negara Korea Selatan dengan total kerugian mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, 2 tersangka warga negara asing telah diamankan, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Wisnu Irawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan polisi di Polres Metro Jakarta Barat tertanggal 8 Maret 2026 dengan korban berinisial LBO atau Lee Byung-ok, warga negara Korea Selatan. Peristiwa penipuan ini terjadi dalam rentang waktu September hingga Desember 2025 di kawasan Jalan Meruya Ilir, Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. 3 tersangka yang terlibat yaitu IDK alias CK, SDT alias CP, serta PL alias P yang masih buron. Korban terkena tipu daya pelaku mengingat uang $300 Amerika Serikat yang diberikan pelaku memang asli dan sengaja digunakan untuk memancing dan juga membangun kepercayaan korban. Setelah itu, korban menyerahkan dana dalam jumlah besar sebagai investasi, namun uang yang dijanjikan ternyata tidak pernah ada dan hanya berupa tumpukan kertas hitam. Total kerugian korban dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Polisi menyebut seluruh pelaku merupakan warga negara asing dan tidak ada keterlibatan warga negara Indonesia dalam kasus ini. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran investasi dari orang yang baru dikenal, terutama yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tenggelam usai mandi di sungai, bocah 9 tahun tewas. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Seorang bocah berinisial AF 9 tahun yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian oleh tim gabungan. Peristiwa tragis ini bermula saat korban bermain bersama teman-temannya sebelum akhirnya mandi di sungai. Diduga tak bisa berenang,
Korban tenggelam di aliran sungai yang dikenal memiliki arus deras dan kedalaman cukup tinggi. Dua teman korban sempat berusaha menolong, namun upaya tersebut tidak berhasil. Mereka kemudian berteriak meminta bantuan warga. Hingga pada Sabtu 4 April 2026 sekitar pukul 10.45 WIB, tim gabungan dari Polres Lamongan, BPBD, dan warga menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia, berjarak sekitar 50 meter dari titik awal dilaporkan tenggelam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria bernama Irfan 27 tahun dilaporkan terjatuh ke dalam sumur sedalam 12 meter di Pabalutan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar pada Sabtu 4 April 2026. Korban diduga melompat ke dalam sumur dan diketahui memiliki keterbelakangan mental. Proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati, mengingat kondisi sumur sempit dan memiliki risiko tinggi bagi petugas maupun korban. Setelah dilakukan upaya evakuasi selama kurang lebih 1 jam, korban akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam sumur sekitar pukul 13.15 WIB. Korban ditemukan dalam kondisi selamat meskipun sempat mengalami kelelahan. Selanjutnya korban segera diperiksa kondisinya dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beginilah kondisi kafe yang hancur berantakan usai terjadi ledakan tabung gas. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang tiba di lokasi langsung berupaya untuk melakukan evakuasi dan mencegah adanya ledakan susulan. Komandan Regu UPT Damkar Cimanggi Satrio mengatakan sebelum terjadi ledakan sejumlah pegawai sempat mencium adanya kebocoran gas dari area dapur kafe. Dari 4 korban, yakni 3 pegawai mengalami luka akibat pecahan kaca, sementara 1 korban lainnya mengalami luka bakar dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, Kota Depok. Menurut karyawan, ketika mulai bekerja jam 9, mereka mencium adanya kebocoran gas. Nah, 3 orang mencium kebocoran gas dan ada 2 orang lagi sedang berada di area dapur. Seketika tidak lama kemudian terjadi ledakan. Sedang ada pengunjung bang mungkin? Belum, itu baru buka kafenya. Berapa lantai sih itu? 1 lantai. 1 lantai. Ada korban? Ada korban, korbannya karyawan kafe tersebut 4 orang, 3 orang pria luka ringan dan 1 luka sedang. Lukanya luka apa bang? Luka bakar atau? Yang luka ringan mungkin terkena serpian kaca dari ledakan. Yang luka sedang ada luka bakar di bagian muka dan tangannya. Kebetulan di situ ada dekat dengan kelurahan, dibawa sama staf kelurahan ke IGD Rumah Sakit Brimob. Proses evakuasi berlangsung sekitar 1 jam dengan menerjunkan 6 personil dan 2 unit mobil damkar. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Seorang nelayan bernama Galih 25 tahun yang dilaporkan terjatuh dari kapal di perairan Cipalembuan, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua operasi pencarian pada Kamis 2 April 2026. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian sekitar pukul 12.08 WIB oleh tim SAR gabungan sejauh kurang lebih 1,3 mil laut dari lokasi kejadian awal. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka oleh tim yang terlibat dalam operasi tersebut. Kejadian pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Arif. Saat itu saksi tengah memasang jaring di lokasi yang tidak jauh dari tempat kejadian, lalu perahunya kemudian ditabrak oleh perahu lain. Setelah dilakukan pengecekan, diketahui perahu yang menabrak tersebut adalah milik korban dalam kondisi tanpa awak. Menyadari adanya kejanggalan, saksi segera mengevakuasi perahu korban ke Pelabuhan Cipunaga. Ia kemudian meminta bantuan nelayan lain di sekitar lokasi untuk melakukan pencarian terhadap korban yang diduga terjatuh ke laut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang petugas pemadam kebakaran terluka parah pada bagian kepala usai dianiaya komplotan begal menggunakan batu konblok di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Selain kehilangan sepeda motor, korban juga harus merelakan 2 unit ponsel serta sejumlah uang tunai. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran sektor Johar Baru terluka usai dianiaya komplotan begal di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka lebam di wajah dan harus menerima sejumlah jahitan di kepala akibat luka sobek yang cukup dalam. Peristiwa bermula saat korban dalam perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Johar Baru usai berkunjung dari rumah rekannya di Tanjung Duren. Saat melintasi jalan Kiai Haji Hashim Asari, tiba-tiba motor korban dipepet oleh 4 sepeda motor yang dikendari sejumlah orang. Para pelaku langsung menendang motor korban hingga tersungkur. Meski sempat berusaha melawan, korban justru ditabrak oleh pelaku dan kepala korban dihantam menggunakan batu konblok hingga pingsan di lokasi kejadian. Dari Tanjung Duren dari rumah teman saya untuk mau pulang. Setelah itu ada beberapa motor yang menghalang saya di arah Cideng itu, lalu mukul saya tiba-tiba. Terus saya jatuh. Setelah itu saya agak melarikan diri, lari kecil, terus mereka tetap mengejar saya, terus mukulin saya. Setelah itu benda saya diambil, handphone 2 biji. Setelah itu saya bangun, lalu saya ditabrak lagi dengan menggunakan motor. Setelah itu saya jatuh, lalu ditimpa oleh batu konblok. Ya, motor langsung dibawa kabur. Handphone saya 2 buah dibawa kabur juga. Akibat insiden ini, 1 unit sepeda motor metik, 2 unit ponsel, serta uang tunai ratusan ribu rupiah milik korban raib digasak para pelaku. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan harapan para pelaku segera diringkus. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian mobil di kawasan wisata pantai Sanggar Beach, Kalianda, Lampung Selatan terekam kamera pengawas. Seorang pria tak dikenal dengan tenang membawa kabur 1 unit Honda Brio milik wisatawan yang tengah asik makan siang di pinggir pantai. Rekaman CCTV di area parkir pantai Sanggar Beach merekam detik-detik seorang pria masuk ke dalam mobil Honda Brio yang terparkir. Tanpa merusak kendaraan, pelaku terlihat sangat tenang saat menjalankan mobil keluar dari area parkir. Pelaku diduga kuat menggunakan kunci duplikat atau kunci cadangan karena tidak ditemukan tanda-tanda pembobolan paksa pada kendaraan. Saat kejadian, korban diketahui sedang menikmati makan siang tidak jauh dari lokasi parkir. Selain mobil, sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan seperti laptop, telepon genggam, serta dompet berisi dokumen penting juga raib dibawa kabur pelaku. Brio merah, dan itu kebenaran parkir di tempat kita itu dari sekitar jam 12 lewat. Dan di hari itu pun kejadian saat kita lihat CCTV, si pengambil kendaraan itu atau si pencuri itu benar-benar profesional, dan saya rasa praduga saya itu memakai kunci duplikat atau kunci serep, karena tidak ada alarm yang bunyi saat kejadian itu, dan kemudian tukang parkir kita pun berada tidak jauh dari kendaraan tersebut. Kasus pencurian ini telah dilaporkan secara resmi ke Polsek Kalianda. Pihak kepolisian kini tengah mendalami rekaman CCTV guna mengidentifikasi identitas pelaku dan melacak keberadaan kendaraan. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, komplotan pelaku curanmor terekam CCTV melepaskan tembakan saat rekannya ditangkap warga usai mencuri motor di areal parkir sebuah rumah jahit di pusat kota Bandar Lampung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 2 pelaku berhasil kabur saat membawa sepeda motor hasil curian. Aksi curanmor bersenjata api ini terjadi di Jalan Cut Nyadin, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung pada Jumat sore. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku datang berboncengan, yang satu diantaranya bertugas mengambil motor korban pegawai rumah jahit bernama Eko. Setelah berhasil menggasak motor korban, salah satu pelaku yang akan melarikan diri terjatuh karena tertabrak mobil yang melintas. Juru parkir dan juga warga telah menyadari terdapat aksi pencurian pun langsung berusaha menangkap pelaku yang jatuh. Melihat rekannya jatuh dan juga tertangkap warga, pelaku yang membawa motor korban datang kembali sambil melepaskan tembakan ke udara. Karena takut menjadi sasaran tembak, juru parkir dan warga pun melepaskan pelaku yang kemudian melarikan diri sambil membawa motor korban, dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Nah, itu saya lagi parkir, aplusan sama kawan. Karena kawan ini ada acara, mau ada hiungan di rumah lah. Pas itu gua ganti sama saya. Saya duduk, pas saya itu lihat ada suara motor kan. Saya langsung lari saya. Itu terjadi jatuh posisi, ada yang ketabrak sama mobil itu. Itu udah, itu aja. Pas dia jatuh, terus kita gimana Bang? Saya tekuk ininya lehernya. Udah gitu aja. Udah itu datang kawannya ya, lagi? Itu pas datang kawannya bawa tembakan, tembak 1 kali aja. Duar, udah. Saya sawan, saya mundur, udah. Itu aja. Cuman ya kalau motor itu dibawanya ke arah atas sana, langsung kata yang nembak, bawa dia. Ya. Kalau yang bawa senjata 1 orang, 2 orang Mas? 1 orang kelihatan saya, tapi nggak tahu yang 1 mah. Yang nolongnya dia? Untuk ngelepasin berapa tembakan itu Bang? 1 tembakan aja. Saat ini kasus pencurian bersenjata api di pusat kota tersebut telah dilaporkan ke Polresta Bandar Lampung yang langsung menerjunkan tim melakukan olah TKP dan penyelidikan. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpa TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap praktik penyalahgunaan tabung gas LPG bersubsidi di Kabupaten Karanganyar. 2 orang pelaku diringkus beserta ratusan tabung gas usai terbukti melakukan penyuntikan gas subsidi. Pengungkapan kasus pengoplosan gas ini dipimpin langsung oleh Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Joko Julianto di Desa Buran, Kecamatan Tasikmadu. Petugas mengamankan 2 pelaku berinisial N dan NA, beserta 820 tabung gas berbagai ukuran. Modus operandi para pelaku adalah dengan memindahkan isi gas dari tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi 12 dan 50 kg. Proses penyuntikan ini dilakukan secara ilegal tanpa memperlihatkan standar keamanan serta sangat membahayakan keselamatan. Tak tanggung-tanggung, selama 6 bulan, pelaku mampu meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah lebih. Tabung gas hasil suntikan tersebut kemudian dijual dengan harga normal untuk mengelabui konsumen. Hunting dia ke agen-agen membeli tabung gas 3 kilo. Kemudian ditampung di tempat penampungan gudang yang dimiliki oleh para pelaku. Disitulah dia mengoperasikan penyuntikan dari gas yang bersubsidi yang harusnya dinikmati oleh masyarakat, tetapi oleh oknum ini disuntikan ke tabung-tabung 12 kilo dan 50 kilo. Dan keuntungan yang didapatkan kurang lebih 35 juta per hari ya, dan dia sudah melakukan kurang lebih 6 bulan. 4 ya? 4. Jadi dia diisi 4 tabung ukuran 3 kilo. Sedangkan yang 50 diisi oleh tabung yang 12 kilo kurang lebih 4 kilo juga, 4 tabung, dan semua volume isinya pasti berkurang. Kemarin sudah kita cek, kita sampling semuanya, isinya tidak sesuai semuanya. Ya, dijual harga standar karena dia untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat, harga terlalu berbeda dengan masyarakat, sehingga yang bersangkutan menjual harga sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi kriminalitas jalanan kembali menyasar warga di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat malam. Seorang pria menjadi korban penjamretan usai ponsel miliknya dirampas pelaku saat korban sedang memesan ojek online di tepi jalan. Aksi penjamretan terjadi di kawasan Jalan Tanjung Duren Timur Raya 2, Grogol, Petamburan pada Jumat 3 Maret 2026 malam. Berdasarkan keterangan warga, peristiwa ini terjadi usai waktu sholat Isya saat kondisi jalan mulai sepi. Saat itu korban berdiri di pinggir jalan untuk memesan transportasi online. Tiba-tiba, 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor secara terpisah langsung mendekati korban dan merampas telepon genggamnya dengan cepat. Salah seorang warga sekitar, Kusno, mengatakan dirinya mengetahui kejadian ini setelah mendengar keramaian dan teriakan korban yang meminta pertolongan. Warga sempat berusaha mengejar, namun pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri. Benar ya? Ya. Jam berapa itu, Pak? Ya habis Isya itu loh, malam-malam. Lalu seperti saya di dalam, di luar, di
kejadian. Pas itu saya tahu rame-rame ada RT RW di sini. Tahu. Sempat teriak kalau si pelaku. Yang pelakunya itu pelaku lari. Kalau orangnya ya itu teriak lah. Ibu mau bapak bawa anak. Jadi warga keluar setelah teriakan korban. Apa yang jadinya? Kayak tadi seperti HP. Warga berharap aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli di kawasan mereka, mengingat aksi penjamretan kerap terjadi pada malam hari dan menyasar warga yang sedang beraktivitas di ruang terbuka. Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada saat menggunakan gawai di tepi jalan raya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan kerap menyasar pengguna jalan, kelalaian dan juga kurangnya kewaspadaan menjadi beberapa faktor penyebabnya. Berikut tips agar HP terhindar dari incaran jambret. Pemirsa, tips yang pertama, hindari bermain ponsel di tepi jalan, dan kedua, pilih tempat yang aman saat membuka HP saat berada di jalan. Serta tips yang ketiga, posisikan tas atau barang berharga di bagian depan tubuh Anda. Tips yang keempat, waspadai kendaraan yang berhenti atau berputar balik secara mencurigakan saat berpapasan di jalan. Dan tips yang kelima, segera simpan ponsel di dalam tas atau saku celana setelah digunakan. Pemirsa, demikian beberapa tips agar terhindar dari bahaya jambret saat berada di jalan. Ingat, kewaspadaan adalah kunci utama keselamatan Anda dan barang berharga Anda saat berada di ruang publik. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewa Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.